Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya kita tetap dalam kasih setia Tuhan dan kebaikan-Nya Tuhan. Amin ya saudara. Kita kembali lagi dalam ibadah kita di hari ini, ibadah online kita. Mari kita tetap satukan hati kita, kita tetap fokus dalam ibadah, dalam hidup kita sehari-hari. Kita tetap dalam hidup penyembahan akan Tuhan. Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Mari saya mengajak setiap kita yang ada di rumah kita masing-masing saat ini, tetap hati dan pikiran kita fokus sama Tuhan. Kita mau beribadah bersama-sama. Kita percaya kita tetap di dalam satu roh, kita tetap di dalam satu iman. Terima kasih. Mari angkat hati kita, angkat pujian kita, angkat semangat kita. Kita tetap mau memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kasih setiamu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi, karena kami rasakan kemuliaan-Mu, karena kami tahu bahwa Tuhan Engkau di atas segala-galanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu.
kami sembah. Engkau satu-satunya Tuhan yang terus kami nantikan. Engkau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Oh, apapun boleh terjadi Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, sampai habis bumi ini berlalu, sampai selama-lamanya, bahwa kasih setianya Tuhan yang selalu menyertai setiap kita. Tetap pegang iman kita, tetap percaya bahwa pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Tidak sekalipun Dia meninggalkan setiap kita, dan tidak ada yang bisa menggantikannya, tidak ada yang bisa menyaingi cintanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Horamayas anala batakana ya loho peribashidi di ramayas. Semua yang ada di dunia ini Tuhan, yang kami miliki, yang kami lihat, Engkau lebih dari segalanya Yesus. Biarlah sampai kami menutup mata sekalipun Tuhan, kami tetap memuji Engkau, kami tetap bersyukur kepada Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Dapat tergapai, takkan bisa.
kami Tuhan. Biar nama-Mu Tuhan ditinggikan dalam setiap hati, bahkan sampai pada setiap bangsa-bangsa Tuhan. Semuanya boleh mengingat akan kasih-Mu. Semuanya sama-sama boleh meninggikan Engkau. Karena bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, satu hal yang kami percaya, bahwa kasih sayangnya Tuhan, bahwa kasih setianya Tuhan, itu yang selalu menyertai, itu yang tidak pernah meninggalkan. Mari setiap kita tetap percaya dengan iman dan kekuatan kita, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang dipenuhi dengan kasih karunia-Nya Tuhan. Anak-anak Tuhan yang hidup berkelimpahan dengan berbagai hikmat dan kemenangan, yang tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Kita tetap melangkah dalam iman, kita tetap percaya dalam kuasa-Nya Tuhan, bahwa Tuhan itu baik di atas segala-galanya. Biar iman kita bertumbuh bersama di dalam satu roh, di dalam satu keyakinan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Sebentar kita sama-sama mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang ada Kafebo ya Tuhan. Biar Tuhan dia menjadi saluran berkat-Mu. Kau urapi lidah bibirnya Tuhan. Setiap kata-kata firman yang menguatkan, setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya Tuhan, itu berasal daripada-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang Tuhan telah persiapkan. Kau pakai lebih lagi dalam kemuliaan-Mu, di dalam kasih dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Mari setiap kita yang sama-sama ingin mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita lebih lagi di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat Tuhan yang berbahagia. Salam sehat dan tetap semangat. Tetap sukacita ya. Saudara, kita masih ibadah online ya, nggak apa-apa ya saudara ya. Kita masih ibadah di rumah, tapi mari sama-sama kita katakan bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Kuasanya nggak berubah dari dulu sampai selama-lamanya. Saudara, biasanya sih dalam situasi sulit ya, situasi satu kondisi yang nggak enak gitu ya, sulit, situasi yang nggak kondusif kayak seperti saat ini, biasanya muncul ide-ide yang kreatif saudara. Salah satunya kalau saudara pernah ke Jepang saudara, katanya di Hiroshima ya, di sana ada kuliner ya, namanya okonomiyaki, terkenal sebagai pizzanya orang Jepang, pancake-nya orang Jepang ya. Dan kuliner ini saudara sebetulnya terjadi pada saat kota Hiroshima ini dibom ya, di Perang Dunia Kedua. Dan di tengah-tengah kesulitan dan di tengah-tengah krisis yang ada saat itu, maka ibu-ibu rumah tangga menjadi kreatif saudara. Mereka memasak makanan yang ada di dapurnya, yang ada di rumahnya ya, dapur rumahnya saudara. Dan terjadilah makanan ini saudara. Dan sampai sekarang saudara, orang-orang bilang kalau ke Jepang belum kuliner okonomiyaki ini saudara, maka belum rasa ke Jepang. Ternyata saudara, situasi yang sulit ya, masa-masa yang sulit ya, menyebabkan banyak orang malah menjadi kreatif ya saudara. Tuhan memberkati ya, dan itu adalah bukti kebaikan dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini saya akan khotbah dengan tema iman dan hikmat. Yang pertama saudara, mari kita lihat apa itu iman. Ibrani 11 ayat 1, di sana dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah satu keyakinan ya, satu keyakinan dari apa yang diharapkan dan merupakan bukti dari apa yang tidak terlihat. Saudara, apa yang saudara harapkan? Orang-orang yang sakit ya seringkali berharap ya, tentunya berharap bahwa
dia akan sembuh. Orang-orang yang sedang mengalami problem, entah itu ekonomi, entah itu kesulitan dalam hubungan rumah tangga, maka mereka akan berharap bahwa mereka akan mendapat pertolongan, mereka akan menemukan jalan keluar atas masalah mereka. Dan saudara, iman merupakan satu keyakinan bahwa apa yang mereka harapkan itu akan mereka terima. Saudara, kita tahu, kita percaya dengan iman kita bahwa Tuhan ada. Tuhan memelihara hidup kita, tangannya melindungi kita. Sekalipun kita nggak lihat dengan mata jasmani kita, tetapi kita yakin, kita tahu, kita melihat, dan imanlah ya yang merupakan bukti bahwa kita percaya Tuhan menyertai kita. Lalu yang kedua, saudara, apa itu hikmat? Kalau kita bicara tentang hikmat, saudara, mari kita melihat bahwa dalam Alkitab ada seorang raja yang firman Tuhan katakan raja sebelumnya dan raja sesudahnya tidak bisa melebihi hikmat yang dimilikinya. 1 Raja-Raja 3, 1 Raja-Raja 10, 1 Raja-Raja 10. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 2 dan 3. Ya, 1 Raja-Raja 10. 1 Raja-Raja 10 ayat 23 maksud saya. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Saudara, Alkitab jelas menyatakan bahwa Raja Salomo adalah raja yang paling berhikmat. Dari mana dia peroleh hikmat itu, dan hikmat yang kayak bagaimana yang dia terima? 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai ayat 15. Tetapi saya tidak baca semuanya, nanti saudara akan baca sendiri ya saudara. Ayat ini 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai 15. Saudara, di sini dituliskan bahwa Raja Salomo bermimpi ya, dan dalam mimpinya itu Tuhan datang sama dia ya. Tuhan menawarkan apa yang Salomo minta, dan itu akan diberikan. Dan saudara, kita melihat di sini bahwa dalam ayat yang ke-11 ya, mulai ayat 11 dikatakan di sini, jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Saudara, ayat sebelumnya dikatakan di sana bahwa Salomo meminta kepada Tuhan ya, ayat yang ke-9, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Saudara, Salomo adalah pemilik hikmat yang tidak ada saingannya, tidak ada tandingannya. Ini firman Tuhan yang mengatakannya. Hikmat yang diminta Salomo yaitu hati yang penuh dengan pengertian, hati yang faham untuk menimbang, untuk mengerti segala perkara-perkara yang akan dialami oleh rakyat atau umat Israel yang dipimpinnya saat itu. Saudara, inilah yang diminta Salomo. Firman Tuhan katakan Salomo tidak minta harta, Salomo tidak minta kekayaan, saudara. Salomo tidak meminta kedudukan untuk selamanya. Salomo tidak meminta umur panjang. Salomo tidak meminta bahwa Tuhan membunuh musuh-musuhnya. Tetapi yang diminta Salomo adalah hati yang faham, hati yang mengerti untuk mengadili, untuk memimpin rakyat Israel saat itu. Dan
Saudara, kalau saudara ingat Matius 6 ayat 33, di sana dikatakan bahwa ya, utamakan kerajaan Allah, dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang dicari bangsa-bangsa itu akan diberikan kepadamu. Ini yang dialami Salomo, saudara, bahwa dia minta sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dia minta untuk hatinya ngerti apa yang Tuhan mau. Dia minta hati yang paham untuk menimbang segala perkara, sehingga dia berkenan di hadapan Tuhan. Dan saudara, Tuhan memberikannya, bahkan kasih bonus, saudara. Tuhan katakan bahwa Salomo diberikan kekayaan, kedudukannya akan begitu besar, banyak raja-raja yang akan belajar ya kepada hikmat dari Salomo ini. Jadi saudara, hikmat adalah ya, memiliki hikmat adalah memiliki hati yang paham, memiliki hati yang mengerti kehendak Tuhan, tahu apa yang sedang terjadi, bisa melihat dengan mata rohaninya sesungguhnya apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam segala sesuatu. Dan saudara, 2 Timotius 3 ayat 15 di sana dikatakan, melalui Alkitab, melalui kitab suci, kita akan menerima hikmat. Tuhan adalah firman, Dia adalah sumber segala hikmat. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, dua hal ini penting, iman dan hikmat. Dua-duanya penting, dua-duanya harus sama-sama berjalan dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya mengejar hikmat saja dan kita mengabaikan iman. Ya, seandainya kita hanya mengejar hikmat, mengejar pengetahuan, maka kita seumpama ya orang yang sedang berkendara, ya saudara, tetapi tidak pernah injak gas, saudara. Kita hanya ngerem terus, saudara. Artinya saudara, orang yang hanya punya pengetahuan firman, ngerti firman, saudara, tetapi takut melakukannya, ragu, bimbang kepada Tuhan, nggak percaya, saudara. Ini adalah orang-orang Kristen yang hanya berjalan dengan hikmatnya. Dia tahu banyak firman, dia mengerti banyak firman, tetapi untuk mempraktekannya dia takut, saudara. Ya, dia khawatir. Ya, hidupnya penuh dengan kata jangan-jangan nanti. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, seseorang yang hanya berjalan dengan hikmat tanpa iman, ya, seperti orang-orang yang hanya mengandalkan pikiran, hanya mengandalkan akal, ya, hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri, saudara. Ya, dia tidak percaya sama Tuhan, dia bimbang, ragu akan kuasa Tuhan. Dan saudara, kita tahu bahwa akal manusia, kekuatan manusia itu ada batasnya. Jadi saudara, mari kita tidak hanya berjalan dengan hikmat. Lalu saudara, yang selanjutnya kita juga jangan cuma berjalan dengan iman tanpa hikmat. Kenapa saudara? Ya, kalau kita berjalan hanya dengan iman tapi kita tidak punya hikmat, seumpama orang yang berkendara, saudara, tetapi terus ngegas, gasnya dipolin tapi remnya blong, saudara. Ya, hancur, saudara. Kenapa? Ini modalnya nekat, ya, hanya yakin doang tapi nggak punya pengetahuan. Saudara, kita percaya, kita harus yakin, tetapi kita juga harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Kita harus mengerti firman Tuhan, karena perkataan dan apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan perintahkan, itu tidak akan pernah menyimpang dari firman-Nya. Jadi saudara, kita tidak hanya berjalan dengan iman, modal nekat, pokoknya yakin, pokoknya bablas aja, tetapi tanpa pengetahuan yang benar akan kitab suci. Dan saudara, ada yang lebih parah lagi, ada banyak orang-orang Kristen yang gak punya iman dan gak punya hikmat. Dia berjalan mengalir saja, mengikuti arus dunia ini. Ketika badai datang, ujian, pencobaan datang dalam hidupnya, maka dia akan terhempas. Dia akan terus ikut tersesat dalam arus dunia ini. Saudara dikasih oleh Tuhan,
dari pemberitaan firman Tuhan ini, mari kita akan mencari hikmat dan terus memperoleh iman itu, saudara. Kita akan terus mencari firman Tuhan, itu adalah hikmat, itu adalah sumber hikmat. Dan kita akan terus, saudara, tinggal di dalam firman, melakukan firman, sebab itu adalah iman kepada Tuhan. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, akhir dari pemberitaan firman Tuhan saat ini, saudara, seperti Yakobus 1 ayat yang kedua sampai 12, di sana dikatakan, ketika imanmu diuji, ketika imanmu diuji dengan berbagai macam pencobaan, itulah kebahagiaan. Kenapa saudara? Karena ujian iman itu menimbulkan ketekunan, kata surat Yakobus. Dan saudara, setiap pencobaan yang ada, ya saudara, setiap masalah situasi yang mungkin sulit, saudara, kita harus berbahagia. Kenapa saudara? Karena itu saatnya kita praktekkan iman kita dalam sebuah ketekunan. Dan saudara, firman Tuhan dalam Yakobus ini juga mengatakan, minta hikmat Tuhan, tak ketahui apa yang ada di balik dari situasi ini. Jadi saudara, mari berjalan dalam iman, ya, untuk terus dituntun, untuk supaya kita juga menjadi orang-orang yang berhikmat. Puji Tuhan, saudara, mari, ya, melalui firman Tuhan ini kita tahu bahwa Tuhan menginginkan kita, ya, untuk kita berjalan dalam iman, berjalan dengan hikmat Tuhan, dan kita akan menjadi orang-orang yang menang. Bahkan firman Tuhan katakan lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati kita, saudara, dan terus berjuang dan terus bergumul, saudara, sebab pergumulan ini akan segera berakhir. Jangan takut, jangan khawatir, saudara. Jangan terus mendengar suara ketakutan, bisikan-bisikan kekhawatiran, saudara, sehingga kau tertipu, sehingga kau tidak bisa melihat, saudara, bahwa Tuhan menolong dan melindungi kita. Amin untuk firman Tuhan. Dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah Bapa kami yang kekal, Juru Selamat kami, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang mengajar, menguatkan kami. Kami tahu Tuhan menghadapi situasi ini, menghadapi segala sesuatu yang tidak kondusif Tuhan, yang dunia katakan tidak aman. Tetapi kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah perlindungan bagi kami. Firman-Mu Tuhan yang akan terus mengajar kami, untuk kami terus memiliki keyakinan bahwa Tuhan, Engkau adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Dan ketika kami meminta hikmat untuk mengetahui segala sesuatu, untuk menimbang segala perkara yang terjadi akhir-akhir ini, maka kami tahu Tuhan, Engkau akan memberikan hikmat kepada kami, untuk kami tidak menghakimi, untuk kami Tuhan tidak terus mengeluh, tidak terus menggerutu berkepanjangan, tetapi kami dengan iman kami mau bersyukur dan terus berdoa bagi bangsa kami, bagi Indonesia, bagi kota Jakarta khususnya yang merupakan epicentrum wabah pandemi Corona ini. Tuhan, kami percaya Engkau menyatakan kemuliaan-Mu. Ada rencana yang indah, ada rencana yang besar, ada jiwa-jiwa yang akan bertobat dan kembali kepadamu, ada jiwa-jiwa yang akan dimenangkan melalui peristiwa ini. Dan sungguh Tuhan, keselamatan datang daripadamu, pertolongan datang dari Tuhan. Kami mengucap syukur berkat-Mu untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, beserta kaum keluarga mereka. Perlindungan-Mu dinyatakan atas mereka. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan seluruh doa pengucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan biarlah firman itu menjadi kekuatan atas kehidupan kita di tengah-tengah situasi, kondisi yang mungkin tidak kondusif seperti ini, saudara. Mari kita tetap berdoa bahwa minta mukjizat yang datang dari Tuhan. Tetap saudara andalkan Tuhan.
beriman kepada Tuhan. Amin, saudara. Mari kita akan berdoa. Dan saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit berdiri, kita akan terima berkat yang datang daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, harapkan berkat yang datang daripada Tuhan. Sidang jemaat saat ini pulanglah dengan membawa berkat dan rahmat yang datang dari Allah Bapa di sorga, kasih dan karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan dan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal menyertai kau di segala jalanmu, hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Maranatha. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom. Bagi saudara, diingatkan kembali yang mau memberi persembahan mingguan, persembahan perpuluhan maupun persembahan pembangunan rumah Tuhan, dapat ditransfer ke rekening gereja yang telah disediakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.